Oke, dari Rahman Man, Mas, misal momentum candle lagi kuat up atau down, tunggu rejection dulu atau langsung entry. Nah, ini menarik. Momentum candle di sini memang potensi untuk profitnya agak lumayan ya, strategi scalping kita. Kalau teman-teman mau lihat, bisa lihat live Senin sampai Jumat jam 2 dan jam 7 malam. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita bisa jawab di video selanjutnya. Nah, contoh momentum candle kita udah bahas di video-video sebelumnya, jadi bisa dilihat video scalping. Ini adalah momentum candle di mana kapan kita bisa entry-nya. Entry-nya ada dua cara, di mana entry di sini bisa, entry yang kedua di sini juga bisa. Oke, atau bisa menggunakan Fibonacci. Nah, Fibonacci di sini bisa di 38,2, jangan terlalu bawah, 23 masih oke. Jadi semakin kita ke bawah, jadi contoh di 50, itu semakin jarang terkena. Karena 38 aja bakalan jarang terkena, 23 sering terkena, tapi SL-nya bakalan kecil. Jadi sweet spot itu di 38 sebenarnya. Oke, jadi sweet spotnya di situ. Kita bisa entry di sana, bisa 1:1 juga monggo, 1:2 juga boleh. Kalau di sini berarti kan lebih kecil lagi tuh. Nah, SL-nya ini bakalan sering kena SL, makanya saya kurang nyaman. Tapi sering, Pak, market masuk ke 23 kemudian naik. Iya, ya sudah, next, cari entry yang selanjutnya. Itu cara kalau mau pakai Fibonacci. Kalau mau tutup candle entry juga boleh, itu bakalan sering banget Bapak itu entry. Tetapi ketika harga koreksi, ya harus pinter-pinternya ngatur resikonya, oke? Karena kemungkinan bakalan ada koreksi. Nah, contoh yang ini aja. Nah, koreksinya hanya segini, ini masih oke. Ketika gini entry di sini, koreksinya segini. Ada yang koreksi agak lumayan dalam, ada banyak. Jadi harus dijaga resikonya. Dari Jinin, Bang, kalau saya depo $30 langsung jadi 150, kok nggak bisa WD ya? Harusnya berapa hari ya? Harusnya langsung bisa WD kok. Pastiin itu bukan bonus akun loh ya. Jadi $30 di sini itu bukan bonus akun. Jadi contoh, saya masukkan $15, dapat bonus akun $15 100%. Itu biasanya broker-broker luar yang ngasih bonus akun. Nah, itu ada requirement-nya, ada tata caranya untuk kalian bisa WD. Itu ada, harus berapa lot dulu, harus transaksi berapa ratus kali dulu baru bisa di WD. Pastiin bukan itu dulu. Saya bukan demo akun kok, harusnya bisa. Nah, harusnya bisa. Kalau tidak bisa, berarti dicek lagi apakah ini akun promo atau apa. Itu pasti ada regulasinya di situ. Cek, tanya sama customer service kenapa. Karena kalau cuma $30 itu menurut saya broker nggak bakalan begitu melihat secara detail. Harusnya masih sangat-sangat oke. Nah, maksudnya promo, bonus akun dan lain-lain itu sebenarnya apa sih? Jadi broker ini punya gimmick untuk menarik para traders. Dikasih, katakanlah kamu masukin $1000, kamu bakalan saya kasih modal 100 kali lipat apa yang kamu depositin. Itu namanya bonus akun. Tetapi ketika WD harus ada syarat-syarat tertentu. Nah, berapa lot, berapa ini, atau akun promo itu ada juga kayak gitu. Makanya saya bilang tadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi biasanya. Oke, dicek dulu. Kalau enggak, cek customer service. Seharusnya langsung bisa. Kalau enggak gitu ya mungkin belum verifikasi, itu juga bisa. Cek aja sama customer service-nya. Dari Laguku, saya lagi coba backtest strategi SL saya 30 pip, TP 50 pip, berarti 1,5, RR 1:1,5, tapi market naik, saya jadi naikkan SL ke 50 atau 100 pip. Oke, gimana baiknya, ikut RR atau ikuti tren? Oke, sebenarnya harus konsisten sama rencana awal. Untuk pips di sini itu bisa ditanggulangi sebenarnya, Pak. Jadi contoh RR saya itu gini, saya pakai 0,1 lot, RR 1:2, kemudian pipsnya itu 10 pip, ininya 20 pip berarti kalau untung. Nah, sekarang ini itu semakin kenceng pergerakan emas. SL-nya saya itu biasanya di 100, jadi TP-nya di 200. Saya harus bagaimana? Nggak usah bingung, ya lotnya aja yang dikurangin, jadi 0,01 lot. Resikonya bakalan tetap sama. Oke, jadi digituin aja. Oke, dari Koirul Latif, Mas, apa benar broker yang beroperasi di Indo kebanyakan free swap? Katanya siapa, Pak? Katanya siapa? Ada yang free swap, ada minimalnya. Jadi ada beberapa broker itu free swap memang, tapi ada minimal free swapnya. Jadi contoh di hold sampai 7 hari, setelah itu baru bayar. Ada juga free swap di sini diganti sama, aku lupa namanya, pokoknya free swap ini diganti namanya. Jadi
katakanlah kita holding 5 hari itu langsung kepotong berapa gitu. Namanya beda, saya lupa, di MRG kalau nggak salah dulu itu. Namanya free swap, tetap aja ada di akhirnya tetap kepotong. Podo wae ya pikir. Ada beberapa broker yang memang free swap tapi hanya 7 hari. Jadi tidak selalu free swap, yes. Tetapi ini ada tapinya. Ketika teman-teman itu deposit besar, kemudian transaksinya juga besar, setiap kali trade itu lumayan besar, itu pasti menguntungkan di broker. Okay? Kalau memang menguntungkan di broker, teman-teman bisa nego. Oh, bisa. Contoh, modal saya di 500 juta Pak, transaksi saya segini lot setiap hari. Bisa nggak saya free swap seumur hidup? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa, karena broker ini juga company. Kalau nggak bisa, saya yang bantuin. Bisa. Misalkan customer service nggak bisa handle, naikkan ke manajernya atau naikkan ke partner manajernya aja. Jadi setiap buka akun itu biasanya kita dapat partner manager itu bisa. Kalau saya biasanya langsung ke CEO-nya, langsung minta. Gitu. Oke, dari Alvin Chef. Kalau saya pakai broker BTC Dana itu tulisannya Gold London, apakah itu cuma untuk sesi London saja? Nggak tahu ya, kelihatannya tulisannya Gold London ya. Harusnya itu enggak, itu hanya untuk server brokernya aja. Oke, server brokernya atau dari liquidity providernya biar untuk memisahkan. Nah, gold itu global market itu bisa 24 jam. Jadi sebenarnya nggak pengaruh mau trading hanya London apa-apa, nggak mungkin. Jadi itu bisa di tradingin di 24 jam, hanya tulisan aja dari server broker. Jadi ada juga XAU USD M, XAU USD C, itu untuk membedakan server brokernya dari LP-nya. Oke, dari Ajes, Mas, apakah setiap ada konsolidasi yang ke break harus nunggu rejection dulu? Nah, ini tergantung cara Andrian sih. Ada yang masih dikonsolidasi, naik konsolidasi, udah beli dulu di sini untuk ekspektasi lanjut untuk naik. Ada yang naik, kemudian pending order di sini, jadi ketika kena langsung naik. Ini biasanya trader news biasanya kayak gitu. Atau ada pula konsolidasi, break, retest untuk lanjut naik, ada. Oke. Nah, untuk cryptocurrency itu biasanya jarang banget harga itu koreksi, karena ketika tren naik secara drastis. Kalau untuk forex itu masih kemungkinan koreksi. Oke. Jadi kalau teman-teman trading crypto jangan nyari koreksinya, itu jarang banget untuk dia koreksi. Kalau di forex, emas itu biasanya masih koreksi, jadi break, koreksi untuk lanjut kenaikan. Beda pair, beda treatment tetap. Oke, dari Sukma, entry saya SL 50 pip sering banget kena, padahal kalau SL 100 pip malah aman. Kenapa ya? Ya pakai 100 pip aja Pak kalau gitu, karena udah aman. Balik lagi, trading di sini itu kita carinya apa? Kita carinya profit. Kita kecil-kecilin SL-nya, kemudian pakai ini, pakai itu SL, pakai ini, pakai itu rugi. Ya sama aja, mending apa yang udah working dihajar. Menurut saya seperti itu, nggak usah bingung-bingung. Oke, thank you. See you next video.